Di Cisco sudah dipraktekkan access list. Gimana Pak? Di CCNA 1 2 sudah dipraktekkan. Kalau untuk ACL. Belum ya? Udah. Sudah sih, sudah. Course-nya sih, course-nya. Kalau di CCNA 1 sama 2 udah ada. Oh. Ya, berarti bisa lebih cepat. Kita butuh. Soalnya tadi mau coba praktek Wireshark, error laptop saya, dia nggak jalan, jadi ya udah ganti. Ini kita matikan dulu, kemudian kita hidupkan. Oke, kalau nggak mau ribet, ini di delete aja. Kemudian kita tambahkan switch 1, 2, kita tambahkan server 1, 2, di sini bolehlah server. Kita colokkan. Berarti konfigurasi Cisco sudah, konfigurasi IP address sudah pada bisa ya? Di CCNA-nya sudah dipelajarin. Iya, sedikit-sedikit sih Pak. Kita ya nanti kalau misalkan kecepatan atau apa, di sini kan ada rekaman ya, jadi bisa diulangi di video YouTube juga, nanti reka ulang lah. Ini khusus untuk recording hari ini. Di sini 3.0.0, mungkin saya kasih interface biar lebih jelas. Di sini 192.168.1.0/24. Oke, bisa terlihat jelas nggak ya? Nah, kemudian di sini kita kasih IP-nya 10.1.1.0/30. Di sini namanya titik 1. Oh, nggak kelihatan. Di sini namanya titik 2. Maksudnya 10.1.1 sama 10.1.1.2. Kemudian di sini kita kasih networknya adalah 192.168.2.0/24. Oke, jadi ada 2 router, 1 server, PC, sama juga seperti itu. Sekarang kita langsung set aja IP address-nya. Kita kasih di sini giga 00, kita on-kan ya. Ini karena saya asumsikan perintah dasar Cisco sudah 92. Kalau belum ya mungkin ada beberapa yang harus direka kalau memang ternyata belum pada bisa. Ini IP-nya kita kasih 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.0. Kemudian yang di sini serial 010 kita kasih on dengan IP di sini 10.1.1.255.255.255.252 karena /30 gitu. Di router sini kita kasih juga
serial 010 kita on-kan 10.11.2 255 255 255 252. Oke, di sini sudah up warna hijau. Ini masih merah. Di merah ini giga 000. Kita on-kan 192.168.2.1 karena dia /24. Jadi kita bangun server dulu, semua pastikan oke, baru mulai akses list gitu. Di sini kita kasih IP 192.168.1.2. Gateway-nya adalah alamat router. Seperti itu. Di sini kasih IP 1.2, gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Di sini kita kasih juga server, harus dikasih 192.168.1.10 misalkan, biar agak jauh dikit. Gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sampai sini paham atau bagaimana? Set-set kayak gini di Cisco CCNA sebelumnya udah dapat? Logikanya sih harusnya dapat. Belum ya kayaknya, nggak ada respon. Sorry Pak, apa Pak? Sorry. Oh, ada kendala dalam pembuatan ini? Nggak ada sih. Oh, ada. Oke. Ya. Lanjut. Iya, mungkin kalau ada yang problem ya bisa share screen ya. Ini 192.168 ini server yang sebelah kanan 2.2 ini server ya 2.10 aja deh. IP-nya 192.168.2.1. Kemudian di PC kita set lagi 192.168.2.2. Salah ketik ya. 192.168.2.2. Gateway-nya jangan lupa 2.1. Oke. Selanjutnya kita akan uji ya. Ujinya bisa menggunakan ping ya. Kita tes dulu. Ping. Oh iya pasti belum bisa ya. Dia harus pakai ini. 168.2.1 ya, nggak mungkin ya. Ya, dia mungkin bisa dengan tetangganya dia 1.10. Ya. Dengan ini pasti bisa. Ini juga sama, cuma dia belum bisa nyebrang. Oke, 210 bisa, cuma untuk tetangga belum. Oke, sekarang kita akan hubungkan. Ya, kalau ada yang belum jelas ya bisa ini ya. Kita harus menghubungkan dengan yang namanya routing protokol. Routing protokol yang kita gunakan di sini pakai RIP aja ya, yang lebih mudah karena poinnya ke akses list biar lebih cepat. Kalau routing protokol sudah diajarkan di CCNA
CCNA. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, mungkin RIP salah satu materi yang sudah tidak diajarkan kembali di Cisco. Yang diajarkan itu statik dan OSPF. RIP sudah tidak digunakan, tapi di paket tracer saya nggak tahu yang versi terbaru ya. Kalau yang saya gunakan RIP masih ada gitu. Jadi untuk flashback ya, kalau kita RIP, kita hanya cukup memberitahu network yang kita miliki. Network yang kita miliki adalah 192.168.1.0. Oke. Dan 10.110. Itu. Ini konfigurasinya. Oke, cuma karena router RIP ini dia menggunakan defaultnya versi 1 ya, jadi dianggap ini 10.00 gitu. Jadi kelemahan dari router RIP seperti itu. Dia masuk ke kelas asalnya. Kelas asalnya untuk keluarga 10 adalah kelas A. Kemudian yang di sini kita kasih 192.168.2.0 dan 10.110. Oke. Router RIP-nya sudah kita kasih dan kemungkinan mereka sudah dapat terhubung. 21 ya sudah terhubung. Kemudian 210 sudah terhubung. Ya. Jadi di sini jaringannya sudah dapat terhubung. Ini kita save dulu ya, file save spkz. Di mana ya? Dokumen picture, musik aja kali ya. Picture juga apa-apa. Cisco. Ini awal ya. Oke. Ini saya coba simpan di UMB Pos ya. Dia bisa nggak ya? Jadi kalau yang ingin coba bisa ini di awalnya. Dashboard, kalender. Dia PKT bisa ini enggak ya? Oke. Oh, ini di pause dulu recordnya, saya ulangi lagi. Ya. Pastikan semua dapat terhubung, ada servis yang aktif yaitu web dan FTP. Kemudian di server HTTP di service on, di indeksnya kita klik bagian edit. Kita ganti dengan misalkan Buana ya. Ini plus 4 misalkan. Kita save. Yes. Jadi supaya diakses di sini.
192.168.1.10 ya mercubuana gitu. Biar menjadi pembeda. Di sini satu lagi service HTTP kita edit menjadi misalkan menteng, nanti warnanya dengan red. Jadi kalau kita coba 192.168.2.10 menteng ya. Ini mercubuana. Dan di sini ada yang kesulitan? Ada nanti di video di YouTube membuat DNS ada juga di situ. Gimana? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kemudian di FTP kita on kan usernya Cisco. Ini write, read, delete, rename, list dia sudah kecentang semua. Di sini juga on Cisco write, read, delete, rename, list. Kita juga bisa buat ya. Kita bisa buat dan aksesnya bisa dipilih yang mana aja. Nah, cara mengujinya adalah kita masuk ke command prompt FTP 192.168.1.10. Dia akan ditanyakan username, passwordnya Cisco. Jadi dia bisa masuk. Jadi pastikan semuanya dapat terhubung. Gitu. Jadi skenarionya semua dapat terhubung kalau kondisi 1 dan 2 terpenuhi, maka kita akan gunakan access list. Oke. Kondisi pertama, skenario pertama ya. Skenario pertama apa ya? Jadi kita buat misalkan ada satu IP yang diblok untuk akses di router, di jaringan router sebelah. Asumsi IP 192.168.1.100 tidak dapat akses. Dan di sebelah tidak dapat akses jaringan 192.168.2.0/24. Dan di sebelah IP 192.168.2.100 tidak dapat akses jaringan 192.168.0/24. Gitu. Jadi kita share dulu. Takut lupa. Oke. Mudah-mudahan saya masih ingat ya. Karena ini dadakan. Jadi kita buat dulu akses listnya.
Access list, jadi ini disebut dengan access list standar ya. Kita gunakan ini jawab ya, karena tidak spesifik ke service atau port, maka dapat kita gunakan access list standar. Access list 1 kita deny, oke. Karena dia satu IP, kita gunakan host 192.168.1.100 ya. Access list 1 permit ini ya. Oke. Mudah-mudahan ini benar ya, karena saya belum coba sebelumnya. Langsung aja saya hapus biar nggak diketik. Oke. Karena satu IP kita gunakan host. Nah, selanjutnya itu kita cek ya, kita cek access list 1 ya, untuk mengecek sudah digunakan atau belum. Oke, ini cek ya. Nah, sekarang penerapannya di mana? Karena sudah di router 1 ya, maka ketika keluar di blok ya, ketika ingin keluar dari router ya. Nah, kita tes di sini interface yang keluar, maksudnya menerima dari si 100 nanti itu giga 00. Interface gigabit 000 ya. IP access group 1 in ya, karena kita coba-coba sih, karena masuk dari dalam router dari sini nanti gitu, jadi sudah diblok duluan seperti itu. Kita hapus, ini kita hapus ya. Nah, untuk menguji kita tambahkan 1 lagi. Oke, kemudian kita kasih IP 192.168.1.100. 192.168.1.1. Oke, kita tunggu dia warna hijau dulu. Untuk perbandingan sebelah sini yang 1.2 kita ping kembali ke 210 ya. Bisa ya. Sekarang kalau yang di sini kita coba kembali ping 192.168.2.10. Replay, tapi di itunya destination host understable.
Ini juga destination host unreachable. Jadi kalau yang ini sama nggak? Dia replay, jadi dia terhubung. Gitu. Jadi khusus untuk 100 itu diblok. Kalau saya ganti IP-nya dengan berapa ya? 18. Ya bisa. Jadi router sudah memblok untuk si 100. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang kesulitan? Tapi itu kok ke yang .1-nya ke blok juga ya, Pak? Iya, karena kita skenarionya Karena kan yang mau kita blok itu yang .100 kan? enggak. Ada satu IP yang diblok untuk akses di jaringan router sebelah tidak dapat jaringan 20. Jadi semuanya yang diblok. Karena tidak dapat akses jaringan 2.0 gitu. Jadi skenario-nya memang 1.100-nya nggak bisa ngapa-ngapain ke 2.0 seperti itu. Kalau untuk spesifik bukan di standar, nanti di extended. Oke. Iya. Cuman kalau misalkan gitu, ya. Pak, boleh lihat lagi, Pak, topologinya, Pak. Oh iya. Kalau misalkan routernya punya jaringan lain, misalkan selain ini ya, selain ke segmen, misalkan kan kita yang kita blok itu dari 1.0 ke 2.0 kan. Nah, misalkan si router 0 ini punya jaringan lain 3.0 misalkan, itu bakal keblok lagi gak ya? Kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ya kita gunakan extended. Kalau kayak gini kan apa namanya? Mana nih? Ini langsung deny aja. Deny asalnya. Dia mau menuju kemana langsung diblok. Jadi kalau standar seperti itu. Kalau extended baru kita bisa atur IP source mana ke IP tujuan. Jadi kita bisa atur source dan tujuan. Jadi dia misalkan si 100 tidak dapat ping ke 2.10, tapi dia bisa ngeping ke 2.9, 2.8, 2.7, itu bisa dilakukan. Cuma kalau standar ya dia langsung ngeblok IP, jadi dia source-nya yang diblok, tujuannya dia nggak terlalu peduli. Seperti itu. Mungkin nanti habis ini kita coba ya sudah, karena pertanyaannya sudah seperti itu, kita coba apa namanya? Ya, karena ya mudah-mudahan sih bisa sih ya. Ada pertanyaan ya spesifik ya. Ya mungkin nanti kita coba spesifik, nanti bisa tanya lagi. Karena pertanyaan spesifik, maka kita coba tambah skenario 192.168.1.100 tidak dapat ping ke 192 akses lah. Ping nanti agak spesifik lagi. Dia main port 1.2.10, tetapi bisa ke yang lain. Ini sepertinya saya pakai earphone sia-sia ini. Suaranya kedengaran lewat ini. Nah, karena ini maka kita harus hilangkan dulu. Jadi kita hilangkan dulu rule-nya. Bentar.
Oke, jadi kita harus buat kondisi ke normal dulu. Kalau ditumpuk-tumpuk kita bingung sendiri. Ya sudah, kita pastikan sudah normal dulu. Oke. 10 ya, karena tujuannya 10. 10 juga sudah normal. Nah, ini kalau nggak bisa saya coba dari di internet. Oke. Access list kita coba mulai dari 101. Jadi kalau basic ya saya tulis ya. Teorinya ya Anda bisa baca deh. Jadi access list standar itu kalau nggak salah 1 sampai 99 untuk si Cisco nomornya. Access list extended itu kalau nggak salah 100 sampai 199 ya. Benar apa enggak Pak? Mudah-mudahan itu. Oh, ini ada nih. Standar dan access ya. Jadi kita coba mulai dari 100 saja, berarti kita deny dulu. Protokolnya apa ya? Jadi kalau ping itu kita gunakan IP. Oke, nggak bisa di ping ya, berarti nanti ada IP ditambahkan juga. Karena ini pakai tracer, maka kita coba IP dulu. Nggak bisa di ping, deny IP. Source-nya siapa ya? Jadi karena source-nya 1, tadi saya membuat ini ya, cuma kita ini 192.168 1.100. Ada tanya lagi. Destination-nya adalah karena 1 juga ya. Host 192.168 2.10. Tanda tanya lagi. Enter saja. Oke. Kemudian kita harus kasih permit ya di ujung-ujungnya paling akhir. Permit AP any. Jadi siapapun bisa akses. Permit TCP any. Mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang karena ini kita settingnya di sini ya. Kalau settingnya di sini, berarti dari interface ini yang masuk ini 9010. Cuma saya settingnya di sini. Settingnya di sini tetap sama dari in. Jadi nanti bisa coba-coba di situ. Interface giga 000, tapi access group 100 in. Lagi musim ini ya, semua pada batuk pilek biasa. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa. Mudah-mudahan bisa. Kita coba yang lain dulu ya untuk memastikan. Oke, 10 aman ya. 1 aman. Jadi ini aman. Sekarang ini yang 100 ya. 10 dia sudah berhasil tidak keblok. Sekarang yang lain dia aman. Gitu. Jadi bisa gitu. Berarti tadi pertanyaannya akhirnya ini solve gitu. Gimana? Oke Pak, terima kasih Pak. Mau tanya lagi Pak, itu terkait penempatan deny-nya kenapa harus di depan, terus permit-nya harus di bawah. Itu kita bisa bolak-balik ya sih? Misalnya permit dulu gitu. Oh, habis itu deny gitu bisa nggak sih? nggak bisa. Jadi cara dia membaca itu dari atas. Jadi kalau misalkan permit dulu, permit AP, ya udah, yang lain nggak usah dibaca. Jadi si ini akan loss. Jadi makanya jangan permit dulu yang di atas, tapi yang di filter itu yang di atas.
dia akan ini. Kalau permit di atas, dia ini nggak akan pernah kebaca. Gitu. Kemudian juga penting ditambahkan permit API ini. Kalau ini tidak kita tambah, defaultnya itu adalah deny any kalau di Cisco. Jadi kalau kita tidak tambahkan permit ini, maka yang lain akan keblok semua. Kita coba ya, kita coba. Cara cobanya adalah ini kita ini. Oke. Jadi kita buat access list, misalkan ini ya 102 ya. Jadi kita bisa balikin lagi. Jadi enggak ini 102 deny IP host 100.210. Jadi rencana kita ini udah dengan kan tadi saya bilang defaultnya itu deny. Nah kita enter, selesai kan. Jadi kita mengharapkan itu yang lain akan ke approve. Kemudian kita masuk ke interface giga 000 IP access group 102 in. Gitu. Jadi sekarang kita coba yang ini sama dengan yang lain dulu. Dia nggak bisa. Karena defaultnya adalah deny any. Jadi ini yang si IP-nya 12 keblok. Kemudian yang ini 21 keblok. Itu 210 keblok. Jadi Anda lupa hasilnya fatal. Oke, Pak. Kalau saya balikin lagi ke 100 jadinya. Gitu. Jadi kalau 100 aman. Ya ini 22 ya mungkin butuh waktu. Dan ini normal lagi. Ya mungkin nanti untuk ngikutin nanti tinggal lihat rekaman aja deh biar bisa ini. Kemudian ya. Oke, untuk menghilangkan saya no semua ya, saya no API access group 100 in, jadi semuanya normal. Kita pastikan dulu. Oke, ya udah normal. Sekarang kita buat skenario-nya, sebenarnya masih standar sih ya, masih standar. Apa ya? 04. Misal ya, skenario 3. Ada beberapa IP yang diblok. Ini no. Ini kita coba dulu ya. No. Bisa nggak ya? Misal ini kita eksperimen aja, saya nggak tahu hasilnya bisa apa enggak. Jadi ada 14, 15, dan 192, 168, 1.6. Ya nanti tinggal disesuaikan aja kalau salah. Kita bisa ganti apa namanya di ini. Ada dua cara ya, ada dua cara.
dua cara. Cara pertama yaitu kita gunakan input 11, 14 gitu kan. 15, 16, atau dengan deny host 92.168.1.4.003. Nah, ini saya masih asumsi. Apakah 456 ini akan ikut atau enggak, kita dicoba dicoba gitu. Jadi poinnya adalah memblok beberapa API dengan perintah ini. Ini kita kenal dengan sebutan wildcard. Oke. Jadi kita dua ya. Deny nanti berlaku untuk siapa aja saya nggak tahu. Oke, jangan lupa submit ini. Tes di sini. Oke, kita tambahkan ya 1, 2, 3. Ini 4 ya. Gateway-nya jangan lupa dikasih. Oke. Kita yang normal dulu. Oke, 210 aman. Di ini 4 sudah nggak bisa. Lima tidak bisa ya. Oke, sudahnya sampai sini berhasil 15. Oke. 6 tidak bisa. Oke. 17 ya. Oh, 16 17 15 14. Oh, ini 7 ya. 7 malah nggak bisa juga ya. 16 coba. 17 tadi nggak bisa ya. Berarti ada yang miss, kelewatan. 16 juga nggak bisa. 18 bisa nggak ya? Bisa.
Oke, di sini yang sudah teruji yaitu sembilan belas 168 14 sampai 192 168 17 tidak bisa. Di antara mereka bisa. Jadi 4567 ya. Berarti ini kalau skenarionya begini ya. Nah, ini skenarionya begini. Kalau ada 4. Berarti kita sesuaikan seperti ini. Nah, kenapa 003 ya? Di sesena 2 sudah diajarkan OSPF? Sudah belum? Sudah, Pak. Ada hubungannya dengan routing dinamiknya OSPF, wildcard. Jadi mungkin kalau belum ngerti saya akan jelaskan sedikit. Gimana? Ada yang mengerti kenapa 003 itu 4567 gitu? Ya, saya terangkan dikit aja kalau memang ini langsung cara ininya. Jadi kalau ini subnettingnya juga harus kuat juga. Jadi kalau belum kuat subnetting juga agak bingung juga. Ini kita sebut dengan subnet mask. Kemudian wildcard itu kebalikan dari subnet mask. Misalkan bit 0 jadi 1, bit 1 jadi 0. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 255000, 255 itu kan 1 semua, satunya ada 8. 0 itu 0 semua, 0-nya ada 8. Maka dibalik. Yang 255 yang satunya ada 8 menjadi 0. Jadi seperti ini. Kalau 255, 255.0, 0.0.0.255. Nah, yang agak sulit kalau kita sudah bermain dengan subnetting. Jadi kalau misalkan 128, itu saya kasihlah 127. Ini panjang ceritanya. Mungkin saya share rekaman, ya bisa lihat rekaman rekaman apa ya, tentang subnetting di itu biar lebih paham. Jadi kalau 003 itu berarti apa namanya, poin yang saya ingin jelaskan biar gampang. Kalau 0.003 ini kita harus tambah 1 jadi 4 gitu ya. Jadi kelipatan 4 gitu. Jadi tapi misalkan 192 168 1.0 ya, ini misal ya. Maka yang akan di 0.00.3, maka yang anggotanya adalah 1.0, 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi harus kelipatan 4. Jadi setelah itu kan 0, habis 0 kita bisa pakai yang 1.4. Kita bisa pakai yang 1.8 gitu. Kita bisa pakai 1. Misalkan 40 yang bisa dibagi 4. Maka temannya adalah nanti kalau 40, 41, 42, 43. Seperti itu. Kalau misalkan
Kalau misalkan 0.00.7, maka kita tambah 1, 8. Maka kelipatan 8. Jadi nanti dia agak dikurangi 1. Jadi ada 0.07, 0.0.15, 0.0.0.31, 63, 127. Tapi kalau aman, daripada pusing dengan yang seperti ini, pakai ini aja. Seperti itu. Kita pause dulu recording. Kalau misalkan skenario keempat atau keberapa gitu. Atau yang ini juga jadi tugas juga nggak apa-apa. Skenario ketiga adalah tadi kan ada web server ya, web server 192.168.1.10. Oke. Kemudian si adminnya mengeluh ini yang akses lambat sekali karena ada serangan DDoS ceritanya aja. Serangan DDoS ICMP. Ping lah, dia melalui ping yang terus-menerus. Kemudian untuk kebijakan sehingga web server 192.168.1.10 hanya dapat diakses melalui web, ya, tapi tidak dapat di ping. Jadi web server ini ya, kalau kita lihat di sini, ceritanya dari sini ya. Kalau dari jaringan sini, ini satu switch, jadi nggak ngaruh. Nggak kebukti kalau dalam satu switch ya. Kita tes dulu web browser 192.168.1.10. Kita go, oke. Bisa lewat web. Lewat ping. Ini asumsi FTP-nya kita belum bahas FTP. Ping 192.168.1.10 dia bisa. Nah, sekarang dibuat kondisi 1.10 tidak dapat di ping, tapi dia bisa diakses melalui web. Begitu. Oke, jelas ya di sini ya. Skenario-nya Pak mengerti ya, Pak paham ya. Gimana? Ada yang kurang paham? Cukup, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi kita buat apa ini? Exit ya. Access group lupa saya yang itu, misalkan 102. Deny. Saya lupa urutannya, kita gunakan tanda tanya. Deny ICMP ya. Deny ICMP. Source-nya ya. Source. 192.168.2.0.0.0.255. Jadi 192.2.1 itu. Tanda tanya. Destination-nya dia host 192.168.1.10 karena deny. Oke.
Kemudian permit TCP dua titik nol Oke, kita tanda tanya lagi. Jadi ada equal, kita tanda tanya lagi. www. Oke. Kemudian kita permit ini. Ini kalau di extended ada dua. TCP juga. TCP sama ICMP berbeda protokol. Oke. Kita dapatkan dulu. So access list 102. Ya, ini akan kita terapkan karena ini terlalu panjang ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan berhasil. Jadi deny host. Kok salah ketik saya. Permit TCP 2.0.0.0.55. Kok gini ya? Dua 10. Kenapa dianggap 210? Nah, ini yang kelemahan dari Cisco adalah kalau sudah salah, tulis ulang. Ini saya bingung ini kok hasilnya. Tapi kita coba dulu deh. Cuma di sini memang agak aneh sih. IP host 100 host 2.10 4 match. Deny ICMP 20. Ini kayaknya saya di atas pakai 102 jadi ketiban ini kayaknya gitu deh. Saya pakai 102 Mas. Ini soalnya ini baris ini nih baris ini nanti oke. Atau gini aja deh. Saya copy yang di sini aja. Ini oke, sama itu. Jadi harusnya ini nggak termasuk ini. Deny 100 ini kayaknya nggak termasuk ini. Ya. Oh iya. Ini jangan-jangan saya pakai yang sama ya 102 ya. Ini 100 saya pakai. Oh iya.
Ini saya hapus aja dulu, tapi nggak ngaruh ya, 100 ke 210. Oke. Jadi harusnya tampilannya ini. Karena deny ini. Oke. Sekarang kita coba. Config T, interface di. Nah, kebetulan yang sumbernya dari sini. Sumbernya dari sini. Atau dari sini. Menuju sini untuk ke sini. Jadi kita masuk ke serial 010. Paketnya ini berarti paket masuk ke sini. Serial 01.0. IP access group 102 in. Oke. Nah, sekarang kita coba ping dulu ke yang lain supaya untuk ngetes pingnya bisa apa enggak. Ping 192.168.1.2 aman. 10 nggak bisa. 4 aman ya. Jadi di ping 1.10 sudah tidak bisa. Nah, sekarang 110 apakah bisa di web? Bisa. Jadi dengan sintak ini dia aman dari serangan DDoS yang berbentuk XMPP. Jadi mau pakai XMPP mau bergiga-giga sudah langsung ditolak karena sudah ditolak duluan. Jadi yang jadi masalah adalah kalau tidak ditolak akan naik dulu ke atas, server akan pusing dengan masalah parking. Silakan nanti ini sebagai tugas ya, karena biasanya assessment itu ada tugas, nanti Anda buat. Mungkin ini saya upload, Anda buat, karena di bagian ini saya belum ya. Saya belum, nanti buat tugas Anda. Nanti gantian, ini bisa diakses web tapi tidak bisa diakses ping. Seperti itu. Kita stop dulu untuk pertanyaan-pertanyaan.